Awalnya, dia terlihat culun, tapi ternyata dia seorang pembunuh berantai. Semua ini bermula dari pembunuhan yang tidak sengaja dia lakukan. Anehnya, seolah semesta berpihak kepadanya. Pembunuhan demi pembunuhan yang dilakukan seolah tidak pernah terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua pembunuhan ini? Dan inilah Killer Paradox episode 1. Litang merupakan seorang mahasiswa yang bosan dengan kehidupannya yang cuma gitu-gitu saja. Dia punya sebuah impian, pergi ke Kanada yang dia bayangkan layaknya surga. Tapi orang tuanya tidak pernah mengizinkannya. Yang bisa Litang lakukan hanya melihat vlog perjalanan ke Kanada. Dan karena saking inginnya ke Kanada, dia membeli sebuah lukisan. Cuma karena di kosan miliknya tidak ada palu, Lee menggunakan botol air yang membeku untuk memasang paku di dinding. Tapi semua itu sia-sia. Lee hanya bisa memandang lukisan yang ada di depannya. Siang harinya, Lee datang ke minimarket tempat dia bekerja sambilan. Nah, sore harinya, seorang kakek setengah mabuk datang. Dia terlihat sangat menyebalkan. Sambil terus mengumpat, si kakek itu berencana membeli rokok. Tapi setiap rokok yang disodorkan oleh Lee tidak pernah tepat. Ditambah lagi, si kakek tidak membayar penuh rokoknya dan malah membuat Lee semakin kesal. Si kakek lalu meminta Lee membawakan minuman dan beberapa cemilan ke depan. Lee mencoba menjelaskan bahwa apa yang mau dibawa pergi harus dibayar terlebih dahulu. Tapi si kakek terlihat enggan mendengarkannya. Untungnya, teman si kakek ini yang bernama Kim sangat baik. Dia berkali-kali meminta maaf ke Lee dan memintanya memaklumi sikap si kakek yang sedang mabuk. Beberapa saat kemudian, mereka pun pergi tapi meninggalkan sampah yang tidak dibuang. Lalu, bosnya Lee pun datang dan Lee bersiap berganti shift. Nah, di sini Lee berniat meminjam palu minimarket itu untuk memasang paku di kosannya. Tapi karena bosnya saat itu repot, Lee berpikir mungkin tidak apa-apa membawanya sebentar. Saat pulang, di sebuah gang, Lee melihat kakek yang tadi tergeletak di jalan sambil merintih. Lee mengira si kakek benar-benar mabuk dan sudah tidak kuat berjalan. Lee sebenarnya ingin membantunya, tapi seketika dia teringat sikap buruk si kakek tadi. Jadi Lee memutuskan untuk pergi. Nah, setelah melangkah beberapa saat, Lee melihat Pak Kim. Karena masih memikirkan si kakek, Lee mencoba meminta Pak Kim untuk membantu si kakek pulang karena malam ini akan turun hujan. Tapi sikap Pak Kim berubah 180 derajat. Dia memaki Lee dan memintanya untuk pergi. Lee tersulut emosi dan memberikan salamnya ke Kim. Kim pun berbalik dan langsung memukuli Lee. Di saat itu, Lee mengingat masa lalunya ketika dia dan sahabatnya dibully oleh teman-teman sekelasnya. Pikirannya kalut saat itu. Dia lalu melihat palu yang dia bawa. Lee langsung mengambilnya dan memukul Kim tepat di kepalanya. Kim terkapar. Hujan pun turun di saat itu dan Lee seakan tersadar. Dia nampak panik dan menjatuhkan palunya. Kim pun bangkit tapi dalam keadaan sempoyongan. Dia lalu terkapar kembali. Kali ini Kim benar-benar tewas. Lee tambah panik, apalagi ketika dia tahu ada perempuan yang ada di dekat sana. Perempuan itu ternyata buta, tapi anjingnya tiba-tiba berhenti dan mengendus jasadnya Pak Kim. Untungnya, setelah itu mereka pergi dari sana. Lee lalu pergi dan membasuh semua darah di bajunya. Di saat itu, dia seakan melihat bayang-bayang Pak Kim. Apalagi tadi saat di minimarket, dia tidak sengaja mendengar Pak Kim yang masih merawat ibunya yang sakit serta merawat ketiga anaknya. Perasaan bersalah itu berkecamuk di pikirannya. Dia membayangkan bagaimana keluarganya nanti ketika dia ditahan kepolisian. Semalaman,
Lee tidak bisa tidur memikirkan semua ini. Tiba-tiba, sahabatnya datang dalam keadaan mabuk. Nah, di sini Lee berniat membuat alibi bahwa dia sudah datang sejak jam 10 tadi. Tapi sahabatnya yang dalam keadaan mabuk ini tidak bisa diajak kerjasama. Lee pun teringat bahwa selama ini semua keburukan yang dia lakukan selalu ditutupi oleh semesta. Sebagai contoh, di saat dulu dia berselingkuh dengan istri orang, atau di saat dia mencuri tablet milik sahabatnya. Nah, kali ini Lee berharap semesta juga membantunya menutupi kasus pembunuhan ini. Tiba-tiba Lee teringat bahwa paluhnya masih tertinggal di TKP. Esok harinya, jasadnya Pak Kim diketemukan. Detektif Jang saat itu bertanggung jawab menyelidiki kasus ini. Nah, di TKP tidak terdapat CCTV sama sekali. Makanya kepolisian saat itu kesulitan menemukan pelakunya. Saat tasnya dibuka, Detektif Jang menemukan minuman dan kresek minimarket. Sementara itu, bosnya Lee menelponnya dan memintanya untuk segera berangkat kerja karena rekannya tidak bisa datang masuk shift pagi. Di waktu yang sama, Detektif Jang datang ke minimarket dan meminta untuk memeriksa CCTV. Lee nampak panik. Dia bahkan tidak berani menatap Detektif Jang. Tiba-tiba, ada dua orang pria yang menghampiri Detektif Jang. Detektif Jang lalu menyuruh mereka untuk ikut ke kantor polisi. Ternyata, mereka berdua pernah bermasalah sebelumnya. Sementara itu, anak buahnya Detektif Jang masih mempertanyakan keberadaan CCTV dan penyebab kematiannya Kim. Keesokan harinya, Detektif Jang pergi ke minimarket dan menanyakan ke pemiliknya, siapa pegawai yang bekerja kemarin. Si bos berpikir sejenak. Dia lalu ingat bahwa Lee yang kemarin berjaga. Detektif Jang pun meminta nomor teleponnya Lee. Tiba-tiba, Lee ini datang. Detektif Jang mencoba untuk berbicara dengan Lee seolah menginterogasinya. Lee terlihat sangat panik. Tiba-tiba, Yong Jae menghampiri Detektif Jang dan mengatakan bahwa kedua korban ini saling membunuh. Mendengar berita tersebut, Lee bisa bernafas lega, seolah-olah semesta berpihak kepadanya. Sementara itu, media Korea masih menyoroti kasus kematiannya Kim. Polisi mulai menginterogasi selingkuhannya Kim. Nah, selingkuhannya ini adalah istri sah dari si kakek, di mana dia mengenal Kim sejak 3 tahun yang lalu. Saat itu, si kakek sering mengajak Kim ke rumahnya untuk minum-minum. Pak Kim ini sangatlah baik. Bahkan, dia sering memberikan uang jajan ke anak mereka. Pak Kim juga merayakan ulang tahun istrinya si kakek yang bahkan di saat itu si kakeknya lupa. Yang awalnya hanya teman minum, berakhir jadi teman tidur. Istrinya si kakek bilang bahwa dia berencana menceraikan si kakek dan menikah dengan Pak Kim. Polisi menyimpulkan bahwa pertikaian yang berakhir pembunuhan itu terjadi karena perselingkuhan ini. Tapi Detektif Jang merasa ada yang janggal. Jika memang alat buktinya adalah bata yang ditemukan di dekat TKP, lantas kenapa tidak ada bercak darah di sana? Meskipun di malam itu hujan, tapi bercak darah tidak semudah itu hilang. Dan lagi, Detektif Jang merasa ada yang aneh dari identitasnya Kim, karena dia tidak menemukan apapun setelah memeriksanya. Keesokan harinya, Detektif Jang datang ke minimarket, dan saat itu Lee sedang bekerja di sana. Detektif Jang menyodorkan 2 permen karet dan memintanya untuk memilih. Di sini, Detektif Jang mencoba untuk menggali lebih dalam tentang Lee. Lee seolah tahu dia sedang dicurigai, tapi dia berusaha setenang mungkin. Merasa kasihan, Detektif Jang hanya menunjukkan kartu identitasnya saja. Malam harinya, rekannya Lee datang ke minimarket dan menanyakan kenapa Lee tidak masuk kuliah. Lee bilang kalau teleponnya rusak. Rekannya Lee bilang saat Lee tidak masuk, ada seorang detektif yang menanyainya dan bertanya tentang Lee. Di sisi lain, saat Detektif Jang sedang tertidur di kantornya, anak buahnya Detektif Jang buru-buru memberitahu Detektif Jang bahwa semua identitasnya Kim ternyata palsu. Nah, disinilah ada sebuah plot twist bahwa ternyata dia
adalah Yu Buil, tersangka kasus pembunuhan berantai di daerah Gangwon tahun 2009. Sementara itu, Lee yang saat itu sedang makan dengan rekannya sangat terkejut mendengar berita tersebut di media. Malam harinya, Lee yang sedang enak-enak dan pacarnya tiba-tiba berhalusinasi tentang Kim. Kim bilang bahwa Lee seorang pembunuh yang licik. Mendengar hal itu, Lee langsung emosi dan mencekik leher Kim. Tiba-tiba, Lee tersadar dari halusinasinya. Keesokan harinya, Lee mencoba untuk menjalani hari-harinya seperti biasa. Nah, ternyata wanita buta yang ditemui Lee waktu itu, dialah yang menyembunyikan palu yang digunakan Lee untuk membunuh Kim. Lee tampak kelelahan. Saat pulang, ia berniat untuk istirahat, tapi si ibu memaksanya untuk membuang sampah. Tapi saat membuka tempat sampah, bayangan Kim terus menghantuinya. Di sini, Lee terlihat muak karena Lee sendiri merasa kasus ini sudah ditutup. Siang harinya, si ibu memaksa Lee untuk pergi ke gereja. Di sini, si ibu menyinggung tentang pembunuhan yang terjadi di sekitar tempat kerjanya Lee. Si ibu mengutuk pembunuh tersebut dan berdoa agar Tuhan segera membalasnya. Sementara itu, di kantor polisi, Detektif Jang mendapatkan informasi. Ketuanya dipanggil oleh atasan karena dianggap kepolisian tidak becus menangkap penjahat. Apalagi akhir-akhir ini kinerja kepolisian semakin menurun. Di waktu yang sama, Lee baru saja membeli HP baru. Ya, lalu kembali ke tempat kerja. Tiba-tiba, gadis buta yang kemarin datang ke minimarket tersebut. Lee tampak panik. Apalagi saat gadis tersebut meminta 2 juta won sebagai uang tutup mulut. Dan ternyata gadis tersebut tidak benar-benar buta. Lee tampak kebingungan dari mana dia bisa mendapatkan uang tersebut. Sebelum pergi, gadis itu bilang bahwa dia menyimpan palu tersebut. Lee buru-buru berlari, berusaha mengembalikan HP yang baru saja dia beli. Tapi si penjual menolak dan meminta Lee untuk fokus membayar cicilannya bulan depan. Lee juga berusaha mencari pekerjaan paruh waktu, tapi tidak menemukannya. Putus asa, Lee menemui atasannya. Si atasan sempat menolak, tapi Lee berusaha terus meyakinkannya karena dia sangat membutuhkan uang tersebut. Karena masih belum cukup, Lee pergi ke rumah. Sementara temannya ini bingung karena Lee bolos kuliah saat ujian. Sementara Lee sendiri mengambil buku tabungan ibunya dan pergi. Lalu pergi ke bank untuk mengambil semua tabungannya. Lee lalu kembali untuk bekerja. Lee tampak tidak tenang menunggu gadis buta tersebut datang. Lee lalu mendengar ada seseorang yang datang. Lee buru-buru keluar, tapi ternyata itu atasannya. Nah, atasannya ini mendekat dan bilang bahwa ada seorang wanita yang bersikap aneh. Mendengar hal itu, Lee buru-buru keluar. Ternyata si wanita tidak tampak dimanapun. Wanita itu meninggalkan rokoknya. Ternyata ada sebuah pesan di dalamnya yang meminta Lee untuk datang ke sebuah rumah besok di jam 12 siang. Esok harinya, di kantor polisi, Detektif Jang seperti membuka kasus lama yang belum terungkap. Di sini, atasannya mencoba untuk mengingatkan Detektif Jang untuk tidak terobsesi membalaskan dendamnya. Di tempat berbeda, Lee sudah di rumah si wanita. Si wanita bilang dia sangat terkejut di malam itu saat melihat Lee membunuh Kim. Apalagi saat Kim sekarat, Lee hanya diam melihatnya. Si wanita juga terkejut saat melihat berita. Dia bertanya, apakah Lee juga yang membunuh korban satunya? Lee buru-buru menyangkalnya. Lee lalu memberikan uang yang diminta wanita tersebut dan memintanya untuk merahasiakan semuanya. Tapi di sini, Lee dibuat tercengang karena si wanita bilang Lee harus membayar uang 2 juta won tersebut setiap bulannya.
Si wanita lalu menunjukkan palu yang sempat dipungut anjingnya. Dia mulai mengancam Lee. Lee nampak kesal. Dia merebut palu tersebut dan bilang semua urusannya sudah selesai. Lee lalu beranjak pergi. Tapi si wanita bilang bahwa dia sudah tahu semua identitas Lee, termasuk ibunya yang sering ke gereja. Mendengar hal itu, Lee pun kembali. Si wanita merasa dia sudah mendapatkan Lee. Si wanita lalu bilang ketika dia bersaksi, polisi langsung akan memeriksa rumah tersebut. Ketika ditemukan DNA-nya Lee, polisi langsung bergerak menangkapnya. Jadi, ada atau tidak adanya palu tersebut, Lee akan tetap ditangkap sebagai pembunuh. Wanita tersebut lalu bilang, mungkin Lee akan dipenjara selama 15 tahun. Lee terdiam, dia kebingungan, tatapannya kosong. Di sini, Lee membayangkan bagaimana masa depannya akan dikontrol wanita tersebut. Lee merasa akan diperalat. Pikiran buruknya mulai muncul. Lee langsung memukul wanita tersebut menggunakan palu. Lee terduduk, dia sempat melamun. Lee lalu mengambil semua uangnya dan juga palu tersebut. Lalu dia pergi. Nah, di sini Lee meninggalkan bercak darah yang tertinggal di gagang pintu. 3 hari berlalu, pengantar susu merasa ada yang aneh karena susu yang dia antar tidak juga diambil. Dia mencoba untuk mengintip ke dalam. Dan di pagi harinya, polisi langsung datang ke rumah tersebut dan meminta kesaksian pengantar susu. Di dalam, rekannya bilang bahwa sepertinya pembunuhan ini terlihat seperti balas dendam. Detektif Zhang mencoba mencari petunjuk lain. Dia mendapatkan sebuah brosur gereja dan data seseorang. Di luar, anjing si wanita ini menggali tanah. Para polisi tampak bingung dan mencoba untuk menghentikannya. Para polisi terkejut ketika ada kerangka di dalamnya. Hasil otopsi sementara dari kerangka tersebut diperkirakan sudah terkubur selama 5 tahun. Dan plot twistnya, kerangka tersebut adalah orang tua dari si wanita buta. Sementara itu, Lee mulai berpikir bahwa ternyata nyawa seseorang bisa dengan mudah dia ambil. Lee di sini masih bingung. Jelas-jelas dia sudah membunuh wanita tersebut. Tapi kenapa sampai sekarang polisi tidak juga menangkapnya? Sementara polisi sendiri dibuat kebingungan karena dari hasil olah TKP tidak ditemukan sedikit pun sidik jari. Bahkan tidak ditemukan DNA orang lain di rumah tersebut, bahkan di minumannya. Yang ada hanya liur anjing, di mana diketahui anjing tersebut buta. Jadi si anjing yang kelaparan tidak bisa membedakan. Jadi anjing tersebut menjilati darah yang berceceran di rumah itu. Di waktu yang sama, Lee seperti tidak akan sanggup menanggung semuanya. Lee yang saat itu putus asa berniat untuk bundir. Untungnya niat itu dia urungkan. Kembali ke kantor polisi, Park di sini yakin bahwa ini kasus pembunuhan. Park yakin di hari itu pelaku pembunuhannya duduk di sana sambil meminum kopi. Detektif Zhang lalu meminta Park untuk menceritakan hal itu di hadapan ketua polisi. Park hanya diam. Park bilang bahwa itu hanya asumsinya saja karena dia belum mendapatkan bukti apapun. Malam harinya, ketua polisi meminta Park mengantarkan anjing tersebut ke suatu tempat. Park sempat menolak, tapi ketua polisi bilang hanya ada Park di sana. Jadi Park tidak punya pilihan lain. Di waktu yang sama, Lee berjalan sendiri dengan tatapan kosongnya. Nah, Park yang berjalan bersama anjing itu merasa ada yang aneh ketika si anjing berbelok dan terus menggonggong ke arah tempat karaoke. Ternyata di dalam sana ada Lee yang sedang duduk termenung. Lee lalu membuka sebuah pesan. Dia dilaporkan oleh bosnya ke kantor polisi karena meminta gaji di awal bulan. Tapi setelah itu dia menghilang dan tidak masuk bekerja. Di luar, 2 orang yang ditangkap kemarin mengenali Park. Mereka yang mabuk sangat kesal dengan Park yang merupakan seorang polisi. Jadi, salah satu dari mereka berniat untuk menyerang Park dengan pecahan botol.
Di sisi lain, Lee yang baru saja keluar melihat berita bahwa ternyata wanita buta tersebut adalah dalang di balik pembunuhan kedua orang tuanya. Di sini Lee sadar bahwa orang-orang yang pernah dia bunuh memang pantas untuk mati. Dua orang yang menyerang Park tadi berniat memeras seseorang yang lewat karena mereka tidak punya uang untuk membeli rokok. Nah, di saat itu Lee ini lewat dan mereka langsung memerasnya. Lee yang dalam keadaan mabuk melihat salah satu dari mereka memiliki bercak darah di tangan dan di bajunya. Lee yakin mereka baru saja menyerang seseorang. Tatapan Lee berubah, dia terlihat muak. Esok harinya, kedua orang tersebut diketemukan tewas. Sementara Lee tersadar di kontrakannya. Lee masih bingung kenapa dirinya ini memar-memar. Lee lalu melihat ada sebuah pesan di secari kertas. Pesan tersebut meminta Lee untuk menghubunginya ketika dia membutuhkan bantuan. Nah, di sini Lee samar-samar ingat tadi malam ada yang membantunya. Di sini ada flashback dari wanita tersebut yang bernama Yo. Yo di sini sangat nakal. Dia sering mabuk-mabukan dengan teman-temannya dan juga sering merokok. Di saat itu, rekannya mencoba memperingatkan Yo untuk tidak menyalakan api. Tapi Yo yang mabuk tidak sengaja merokok, yang membuat gas di tempat tersebut meledak dan melukai wajahnya. Yo selama ini hidup dengan paman dan bibinya. Entah kenapa, setelah kejadian ledakan tersebut, dia sangat membenci bibi dan juga pamannya ini. Suatu malam, Yo berencana membunuh paman dan bibinya ini menggunakan gas. Di saat paman dan bibinya ini sedang tidur, ternyata bibinya ini bangun karena mencium bau busuk. Di situ, Yo sangat kesal dan langsung menusuk si bibi dan juga pamannya. Nah, ternyata selama itu Yo sudah mendaftarkan 8 polis asuransi ke paman dan bibinya. Jadi, semua ini Yo lakukan demi asuransi. Ia lalu menguburkan bibi dan pamannya ini di taman belakang rumah barunya. Nah, cerita tentang Yo ini ditulis oleh sepupunya sendiri ke media sosial. Dan ternyata mendapatkan banyak dukungan. Orang-orang mengutuk Yo atas perbuatannya dan meminta semua orang untuk tidak bersimpati kepadanya. Detektif Chang yang mengetahui artikel tersebut langsung menemui sepupunya Yo ini. Detektif Chang meminta keterangan dari si sepupu ini. Kenapa dia sampai menulis artikel tersebut? Si sepupu langsung menunjukkan luka di wajahnya. Sepupunya ini bercerita bahwa dulu saat masih kecil, Yo menyiramkannya dengan air panas dan berusaha membunuhnya. Yang sepupunya ingat, waktu itu Yo hanya tertawa setelah melakukannya. Seakan-akan dia memang terlahir sebagai seorang psikopat. Sementara di kantor polisi, Detektif Park untungnya masih selamat. Tapi semenjak kejadian tersebut, dia memutuskan untuk pensiun. Di waktu yang sama, Detektif Chang menemui jalan buntu di kasus-kasus pembunuhan ini. Tidak ada petunjuk sama sekali mengenai pelaku. Detektif Chang lalu bilang ke rekannya, bisa saja korban jadi tersangka. Kenapa dia bisa mengenali dua orang yang menyerang Detektif Park sekaligus korban pembunuhan tersebut? Dia ingat kasus di daerah Dongsan. Korbannya bernama Kang, seorang siswi SMA yang dipukuli dan diperkaos oleh pacar sahabatnya sendiri yang merupakan dua orang tersebut. Sebulan setelah kejadian tersebut, Kang memutuskan untuk bundir. Saat pemakamannya Kang, ibu dari salah seorang pelaku datang dan membuat keributan. Dia berteriak dan bilang bahwa kasus ini bukanlah kasus pemerkosaan, melainkan suka sama suka. Padahal putra dari si ibu tersebut yang merupakan pelaku sudah dibebaskan karena di bawah umur. Setelah bebas, bukannya bertaubat, mereka malah sering melakukan kekerasan dan pencurian. Mereka bahkan berani menyerang Detektif Park. Yong-jae mulai berpikir, apakah mungkin yang membunuh dua orang ini adalah ayahnya Kang? Detektif Chang meminta Yong-jae untuk menyelidiki orang-orang terdekatnya Kang terlebih dahulu. Karena belajar dari kasus tersebut, Detektif Chang yakin
pasti ada pelakunya di balik kasus kematian aneh ini. Detektif Chang lalu mencoba mengikuti nalurinya. Dia pergi ke minimarket tempat Lee bekerja dan menanyakan ke manajer di sana tentang Yo. Ternyata si manajer pernah melihat Yo hanya berdiri di depan toko hampir setengah jam. Detektif Chang meminta untuk memeriksa CCTV. Nah, si manajer bilang dia baru saja mengganti CCTV-nya. Dan sekarang CCTV-nya hanya bisa menyimpan rekaman 5 hari ke belakang. Jadi intinya, rekaman saat Yo datang sudah terhapus. Detektif Chang mencoba menanyakan keberadaan Lee. Si manajer terlihat kesal dan bilang bahwa Lee sudah tidak nampak lagi setelah meminta bayaran di awal. Di waktu yang sama, Lee mencoba menghubungi seseorang yang memberinya kertas petunjuk. Lee agak bingung karena orang tersebut mengaktifkan mode rahasia, di mana pesan yang terkirim akan otomatis terhapus dalam waktu 3 detik. Di sini, Lee sangat terkejut karena orang itu tahu identitasnya. Lee buru-buru memblokirnya. Tiba-tiba, bel berbunyi. Seseorang mengirimkan Lee surat. Ternyata, isi suratnya adalah panggilan kepolisian, di mana sang manajer melaporkan Lee atas kasus penipuan karena gajinya diambil di awal tapi Lee malah absen bekerja. Sementara Yongjae pergi ke rumah orang tuanya Kang. Di sini, ayahnya Kang menjelaskan bahwa anaknya hanya ingin hidup normal, tapi hidupnya malah dihancurkan oleh pelaku. Itulah alasan kenapa ayahnya Kang ini membunuhnya. Yongjae terkejut mendengar pengakuan tersebut. Di waktu yang sama, Lee mencoba menelpon kepolisian dan ingin menyerahkan diri. Polisi mengira Lee menyerahkan diri karena kasus penipuan gaji tersebut. Lee bilang nanti malam dia akan pergi ke kantor polisi. Di sini, Lee telah mempersiapkan bukti-bukti yang digunakan membunuh korban-korbannya. Dia seolah pasrah apa yang akan terjadi di hidupnya nanti. Sementara di kantor polisi, ayahnya Kang diinterogasi. Dia mengaku menyerang pelaku menggunakan bata, tapi dia tidak ingat di mana bata tersebut. Karena di saat itu, dia juga dihajar oleh 2 orang pelaku sampai setengah sadar. Entah kenapa, Detektif Chang masih merasa ada yang aneh di kasus ini. Padahal jelas-jelas ada pelaku yang mengakuinya. Detektif Chang lalu masuk ke ruang interogasi. Dia meminta ayahnya Kang untuk menulis beberapa keterangan. Chang juga menawarinya rokok. Tapi ayahnya Kang menolak karena dia sudah lama berhenti merokok. Detektif Chang juga bertanya, kenapa ayahnya Kang ini berbohong? Padahal bukanlah dia pelakunya. Karena di wajah korban ditemukan bekas sundutan rokok. Pelaku memukul wajah korban menggunakan tangan kanan, sementara ayahnya Kang ini kidal. Ketua polisi lalu menghentikan interogasi tersebut dan meminta Chang untuk tidak seenaknya. Chang mencoba menjelaskan bahwa ada sesuatu yang ditutupi dari semua ini. Siapa tahu ada pelaku di balik ini semua. Jadi dia ingin menggalinya lebih dalam. Nah, karena kurangnya bukti, ayahnya Kang diperbolehkan untuk pulang. Ternyata ayahnya Kang memang benar-benar ingin membalaskan dendam putrinya. Orang misterius mengirimkannya sebuah pisau. Dia lalu mengirimkan pesan ke ayahnya Kang bagaimana skenario membunuh dan sisanya akan diurus orang misterius tersebut. Tapi saat akan melakukan aksinya, ayahnya Kang malah ragu. Kembali ke masa sekarang, ayahnya Kang yang baru keluar dari kantor polisi tiba-tiba ditabrak oleh seseorang. Orang yang menabraknya adalah ibu dari salah satu pelaku. Di sisi lain, Lee yang baru saja keluar dari ATM tiba-tiba dijamret oleh seseorang dan tangannya terluka. Jadi, dia dilarikan ke rumah sakit. Sementara 2 orang yang menjamretnya hanya mengambil uang miliknya dan membuang semua bukti kejahatannya ke sungai. Sementara di rumah sakit, ayahnya Kang dimintai keterangan oleh Detektif Chang. Detektif Chang bertanya apakah ayahnya Kang ini mengenali pelaku yang asli. Ayahnya Kang bersikeras bahwa memang dialah pelakunya. Detektif Chang memintanya untuk berpikir lagi daripada dia menyesali ini semua seumur hidupnya. Ayahnya Kang lalu keluar untuk mencari udara segar. Dia lalu membuka HP-nya. Nah, di sini terungkap
orang yang dihubungi Lee juga menghubungi ayahnya Kang. Tiba-tiba, ayahnya Kang melihat Lee yang baru saja keluar dari ruangan. Ayahnya Kang terlihat panik. Dia bergegas mendekati Lee, tapi karena buru-buru, dia akhirnya terjatuh. Lee yang melihat hal itu mencoba membantu ayahnya Kang, tapi ayahnya Kang meminta Lee untuk segera pergi. Bukannya pergi, Lee malah penasaran. Apakah ayahnya Kang yang dihubungnya di telegram waktu itu? Ayahnya Kang tidak bisa menjelaskan karena banyak sekali polisi di sana. Yang pasti, ayahnya Kang berterima kasih dan meminta Lee untuk memeriksa telegram. Lee buru-buru pergi. Sialnya, saat keluar, detektif Kang melihatnya. Lee buru-buru menghindar dan itu membuat detektif Kang mencurigainya. Flashback di malam kejadian. Malam itu, ayahnya Kang kehilangan jejak kedua pelaku. Tapi di saat yang sama, ayahnya Kang melihat bagaimana Lee menghajar dua orang tersebut. Awalnya, memang Lee ini terpojok, tapi akhirnya dia berhasil membunuh keduanya. Kembali ke masa sekarang, detektif Chang yang mencoba mengikuti Lee tiba-tiba dikabari bahwa ayahnya Kang mencoba untuk bundir. Detektif Chang buru-buru masuk ke rumah sakit. Saat ini, ayahnya Kang sedang sekarat dan coba untuk diselamatkan. Sementara Lee ingat bahwa yang membawanya kembali ke huniannya bukan cuma ayahnya Kang, tapi ada satu orang lagi. Seorang jaksa baru saja keluar dari tempat minum-minum. Karena mabuk, dia memesan sopir panggilan untuk mengantarkannya pulang. Di kegelapan, seorang pria memakai jaket Only for Heroes datang menghampirinya. Saat di dalam mobil, sopir panggilan yang asli menelponnya. Jaksa itu pun kaget dan keesokan harinya, jaksa itu ditemukan tewas. Sementara itu, adiknya Lee mencoba mencari Lee ke minimarket. Tapi sang manajer langsung menjelaskan bahwa Lee sempat menipunya dan meminta gaji di awal. Tapi setelah itu, dia menghilang. Si adik lalu mengganti uang tersebut dan pada akhirnya si manajer mencabut laporannya. Sementara kepolisian membentuk tim satuan khusus untuk menyelidiki kasus pembunuhan misterius ini. Tapi selama 4 bulan tidak ada hasil sama sekali. Detektif Chang dan juga Yong Jae mulai mempertanyakan kinerja tim satuan khusus. Dan hal itu terdengar langsung oleh ketua tim satuan khusus. Detektif Chang dan juga ketua tim itu sempat berdebat. Ketua tim menantang Detektif Chang bahwa dia dan juga timnya akan mengungkap kasus ini terlebih dahulu. Detektif Chang pun meminta bantuan seorang hacker untuk menyelidiki kasus ini. Dia merasa ada keterkaitan di antara kasus-kasus ini. Si hacker diminta untuk melihat laporan kasus-kasus tersebut. Si hacker merasa ada perbedaan di antara beberapa kasus. Kasus di awal terlihat seperti ketidaksengajaan, tapi untuk kasus jaksa tersebut memang sengaja dibunuh. Semua ini terlihat dari cara pelaku menusuk si jaksa. Detektif Chang tersenyum, lalu dia menghubungi rekannya yang ada di luar. Detektif Chang bilang bahwa kasusnya jaksa Ji masih dirahasiakan. Bagaimana si hacker bisa tahu detail kasusnya? Jadi, Detektif Chang menyimpulkan bahwa si hacker sudah meretas server kejaksaan. Detektif Chang memberikannya 2 pilihan. Si hacker ikut dengannya ke kantor polisi untuk membantunya atau langsung ditangkap. Si hacker akhirnya mau ikut ke kantor polisi. Di sini, Detektif Chang mencoba meyakinkan kepala polisi untuk mengikuti caranya. Meskipun awalnya agak ragu-ragu, tapi kepala polisi akhirnya mau mengikuti cara Detektif Chang. Cuma, Detektif Chang diwanti-wanti untuk tidak gegabah. Ternyata, Detektif Chang melakukan semua ini agar dia mendapatkan wewenang untuk menyelidiki kasus ini kembali. Detektif Chang lalu mengantar si hacker untuk pulang. Pagi harinya, Detektif Chang mampir ke minimarket untuk sarapan. Nah, di sini dia melihat anjing milik Yo. Detektif Chang mencoba mengikuti anjing tersebut, namun ternyata dia hanya pulang ke huniannya Yo.
Di tempat berbeda ada sebuah plot twist. Ternyata orang yang membantu Lee selama ini adalah si hacker tersebut yang bernama Robin. Lee berpura-pura menjadi pengantar makanan agar tetap bisa terhubung dengan Robin. Tapi di sini Robin memperingatkan Lee karena dia sedang diawasi. Di waktu yang sama, Yongjae bertanya kenapa Detektif Jang mencurigai Robin. Detektif Jang bilang bahwa dulu saat dia ingin menangkap seorang pembunuh, ternyata Robin mencoba untuk melindunginya. Entah di kasus ini apakah Robin juga melindungi Lee. Dia juga belum tahu, makanya dia mencoba mencari petunjuk dari Robin. Detektif Jang sempat melihat sekilas pengantar makanan tersebut yang terlihat seperti Lee. Makanya dia menyuruh teman-temannya mengejar pengantar makanan tersebut. Sementara dia sendiri mencoba masuk ke huniannya Robin. Dengan wajah kesalnya, Detektif Jang bertanya apakah Robin yang memilih korban. Sementara Yongjae yang mengejar Lee dibuat bingung. Karena ada beberapa pengantar makanan yang sama. Mereka akhirnya berpencar dan Yongjae berusaha mengejar si pengantar makanan tersebut. Meskipun susah payah, akhirnya Yongjae berhasil menghentikan si pengantar makanan tersebut. Kembali ke Detektif Jang, dia meminta Robin untuk menelpon Lee. Robin bilang dia tidak mengenal siapa itu Lee. Detektif Jang sangat kesal dan terus memukulinya. Tiba-tiba Yongjae datang dengan si pengantar makanan tersebut. Detektif Jang bingung, bukan ini orang yang dia maksud. Kepala polisi lalu menghubunginya. Kepala polisi marah ke Detektif Jang karena perbuatannya memukuli Robin tersebut ditayangkan secara langsung di internet. Detektif Jang semakin kesal karena merasa dijebak. Dia mencoba memukuli Robin kembali. Cuma dia dihentikan 2 orang polisi yang datang. Flashback ke 4 bulan yang lalu, Lee menulis surat ke orang tuanya bahwa dia akan pergi ke Kanada untuk mengejar cita-citanya. Nah, di terminal, Lee melihat berita bahwa 2 orang yang dia bunuh adalah pelaku pembulian sekaligus pemerkosaan. Melihat berita tersebut membuat Lee yakin bahwa apa yang dia lakukan selama ini benar. Lee pun menghubungi orang misterius tersebut. Lee diminta untuk masuk ke kereta sampai ke peron terakhir. Nah, di saat semua penumpang sudah turun, Robin menemuinya dan menjelaskan bahwa dia orang misterius yang membantu Lee. Awalnya, Lee Tang agak sedikit ragu melihat penampilan Robin. Karena tidak punya tempat tinggal dan tidak punya pilihan lain, akhirnya Lee mengikuti Robin. Saat sampai di huniannya, Robin menjelaskan bahwa pertemuan mereka ini sudah ditakdirkan. Jika mereka bekerja sama sebagai tim, mungkin mereka bisa mengubah dunia. Lee masih belum bisa percaya. Orang aneh yang ada di hadapannya adalah orang yang selama ini membantunya. Robin menjelaskan bahwa benar, selama ini dialah yang membantu Lee menghilangkan bukti-bukti pembunuhan. Mungkin selama ini Lee berpikir bahwa semestalah yang membantunya, tapi kenyataannya tidak demikian. Lee mempertanyakan kenapa Robin melakukan semua ini. Robin hanya ingin menegakkan keadilan. Dia punya aset sebesar 50 juta won. Jika Lee mau, Robin bisa memberikan semuanya, asalkan Lee membantunya untuk menegakkan keadilan. Robin sekali lagi meyakinkan Lee bahwa yang mereka lakukan hanyalah membersihkan sampah di masyarakat. Robin juga yakin bahwa Lee punya suatu indera keenam untuk mengenali penjahat. Robin lalu menjelaskan cara mereka menyingkirkan sampah-sampah ini. Robin juga menjelaskan sebelum Lee ada 2 orang yang bekerja sama dengan dirinya. Orang yang pertama adalah ayahnya Kang. Sementara orang kedua, Robin tidak menjelaskan dan meminta Lee untuk jangan pernah menemuinya. Saat Robin tertidur, Lee mencoba mencari identitas orang kedua, tapi dia malah menemukan ruangan rahasia, di mana di dalamnya tersimpan semua bukti alat untuk membunuh, serta identitas dari korban-korbannya. Dia lalu mengambil sebuah senjata dan mengambil jaket yang bertuliskan Only for Heroes. Dia lalu keluar dan menyusuri jalan-jalan kota.
Lee tidak sengaja berpapasan dengan Jak Saji. Entah kenapa, Lee punya sebuah feeling bahwa dia harus membunuh Jak Saji. Jak Saji mulai diikuti dan dibawa ke sebuah danau. Di sana, dia diikat dan dimintai keterangan. Tiba-tiba, Robin datang dan dia mencoba untuk membuka HP milik Jak Saji. Di dalamnya ada sebuah video bahwa Jak Saji memperkaos anak di bawah umur. Melihat hal tersebut, Lisa akan marah. Dia langsung menusuk Jak Saji dan membuang jasadnya ke danau. Kembali ke masa sekarang, ternyata selama 4 bulan, Lee ini tinggal berpindah-pindah. Makanya, Lee sangat sulit untuk dilacak. Sementara, Detektif Zhang dan ketua polisi mendapatkan hukuman setelah video penyerangan tersebut tersebar di internet. Sementara Lee sendiri sudah pergi ke kota lain. Dia mulai membersihkan sampah di sana. Bahkan saat ini, dia sudah sangat ahli untuk membunuh. Di tempat berbeda, seorang pria menikmati makanannya. Saat pengantar makanan datang, pria itu menunjukkan identitasnya. Dia bernama Son dan seorang polisi. Son di sini bertanya, apakah pengantar makanan tersebut mengenali Lee Tang? Seorang wanita bernama Gyong melihat video dirinya yang tersebar di sebuah website. Melihat hal itu, dia tampak muak. Gyong lalu pergi ke sebuah daerah pinggiran kota, tepatnya di Busan, berniat memulai hidupnya yang baru. Di tempat berbeda, Robin membuat kartu identitas baru untuk Lee, sementara Lee sendiri masih melakukan aksinya. Bahkan kali ini dia bisa membunuh tanpa ekspresi, seolah jiwanya sudah mati. Saat ini, Lee bekerja di sebuah supermarket. Di sana juga ada Gyong, yang saat itu dimarahi atasannya karena Gyong tidak mau membantu kasir. Padahal saat itu sedang banyak sekali pelanggan. Meskipun terpaksa, Gyong akhirnya mau menuruti permintaan atasannya tersebut. Cuma saat di kasir, Gyong merasa tidak nyaman, seolah semua orang menatapnya dengan buruk. Saat itu, ada satu pelanggan yang komplain tentang barang yang dia beli 3 hari yang lalu. Gyong saat itu meminta nota, tapi pelanggan itu malah semakin marah. Lee yang saat itu lewat, sadar bahwa wanita tersebut hanya ingin menipu. Jadi, dia memutuskan pergi ke parkiran dan mengotori mobil si wanita. Lee lalu melihat wanita tersebut yang mendapatkan barang sebagai permintaan maaf. Wanita itu lalu marah ke Lee dan meminta Lee untuk membersihkan mobilnya. Lee menolak karena merasa bukan dia pelakunya. Wanita itu bilang bahwa di mobilnya terdapat kamera. Jadi, dia punya bukti bahwa Lee mengotori mobilnya. Lee juga bilang bahwa bukti tersebut juga bisa digunakan di kepolisian sebagai bukti bahwa wanita tersebut menipu supermarket. Nah, di saat itu, Gyong melihat Lee yang membalas si wanita. Malam harinya, saat Lee merokok, Gyong mendekatinya. Gyong bilang bahwa Lee ini sama seperti dirinya, punya masa lalu kelam dan ingin memulai hidup baru. Dari mana Gyong tahu? Karena setiap Lee ditanya tentang masa lalunya, dia selalu mengubah topik. Gyong juga berterima kasih karena tadi Lee membantunya. Esok harinya, Gyong datang ke stasiun untuk menjemput ibunya. Dia juga melihat sebuah artikel tentang dirinya dan dia merasa sangat putus asa. Si ibu lalu datang. Saat di rumah, Gyong menemukan identitas lamanya. Nah, di sini terungkap, ternyata Gyong membuat identitas baru. Di tempat berbeda, Detektif Park datang menemui Zhang. Dia bersimpati atas apa yang sudah menimpa Zhang. Park di sini juga kaget kenapa Zhang memelihara anjing Nyayo. Zhang bilang mungkin suatu saat anjing tersebut bisa mengenali pelakunya. Park bilang bahwa Zhang dilarang untuk mendekati Robin. Bahkan jika Zhang tetap kekeh, maka dia akan dikeluarkan dari kepolisian. Yongjae juga datang ke sana.
dia bilang bahwa detektif Jang bisa mengandalkannya untuk menangkap pelakunya. Yongjae memberikan informasi yang sudah dia kumpulkan, bahwa di hari itu Lee pindah ke Busan. Yongjae mendapatkan bukti rekaman CCTV-nya. Detektif Jang lalu mencoba mencocokkan dua pembunuhan yang terjadi baru-baru ini di Busan. Yang pertama, pembunuhan seorang bandar narkoboy. Yang kedua, pembunuhan seorang rentenir. Detektif Park bilang, bukankah kedua kasus ini sudah diketahui pelakunya? Yang pertama, seorang pecandu. Yang kedua, karena pertikaian suatu kelompok. Masalahnya, mereka tidak punya surat perintah. Jadi kasus ini tidak bisa diselidiki. Untungnya, detektif Jang punya sebuah ide. Dia lalu pergi ke rumah orang tuanya Lee yang sempat melaporkan bahwa Lee ini menghilang. Yongjae menjelaskan bahwa orang tuanya harus membuat surat laporan kehilangan ulang agar mereka bisa mencari keberadaan Lee. Adiknya Lee merasa ada yang aneh dari gelagatnya Yongjae, jadi dia meminta Yongjae untuk jujur. Detektif Jang akhirnya menceritakan semuanya dan memberikan foto dari rekaman CCTV saat Lee berada di Busan. Si adik masih belum sepenuhnya percaya. Kembali ke Gyong yang saat itu sedang makan dengan ibunya. Dia melihat seorang pria yang terus menatapnya. Tatapan Gyong berubah. Dia lalu meminta maaf ke ibunya dan menghampiri pria tersebut. Gyong menanyakan kenapa pria tersebut terus menatapnya. Apakah karena video begituannya yang pernah dilihat pria tersebut, sehingga pria tersebut merasa Gyong ini wanita murahan. Pria itu menjelaskan bahwa dia adalah teman SD-nya Gyong. Mereka lalu ngobrol berdua. Saat pulang, Gyong meminta maaf atas apa yang dia lakukan tadi. Pria itu lalu meminta kontaknya Gyong, tapi Gyong menolak dan berharap mereka tidak bertemu lagi. Esok harinya, ibu dan adiknya Lee datang ke kantor polisi dan setuju membuat laporan orang hilang. Yongjae dan juga detektif Jang bergerak cepat. Mereka langsung pergi ke Busan dan meminta bantuan kepolisian Busan. Cuma polisi di sana masih belum percaya bahwa Lee pelaku pembunuhan dari dua kasus sebelumnya. Apalagi detektif Jang datang tanpa bukti dan hanya bermodal intuisi. Di tempat berbeda, saat Lee akan masuk ke lift, dia merasa instingnya bekerja. Dia lalu menatap laki-laki di hadapannya, tapi Lee buru-buru menghindar. Sementara itu, seseorang menelpon Gyong. Ternyata itu telepon dari Sang Min, teman SD yang dia temui semalam. Gyong di sini bingung dari mana Sang Min mendapatkan nomornya. Sang Min tidak menjawab, dia hanya bilang bahwa saat ini dia jadi korban penipuan phishing. Saat mereka bertemu, Sang Min menjelaskan bahwa dia mendapatkan nomornya Gyong dari temannya yang seorang polisi. Sang Min saat ini putus asa dan berkali-kali berpikir untuk bundir. Dia tidak bisa menghubungi orang tuanya, bahkan pacarnya juga meminta putus. Polisi juga tidak bisa membantunya. Jadi, satu-satunya tempat dia bercerita hanyalah Gyong. Sang Min lalu meminta saran dari Gyong, bagaimana dia harus menyikapi semua permasalahan ini. Gyong bilang bahwa masalahnya sendiri pun bahkan dia tidak bisa menyelesaikannya. Sang Min lalu memegang tangannya Gyong dan mulai menyemangatinya. Gyong seolah terpana mendengar perkataan tersebut. Karena sudah sangat mabuk, Gyong meminta Sang Min untuk istirahat di apartemennya. Entah mengapa, ada gelagat aneh dari si Sang Min ini. Esok harinya, Sang Min makan malam dengan pacarnya. Di sini, Sang Min bilang bahwa dia ada pekerjaan di luar kota. Dia meminta pacarnya ini untuk mengerti, karena ini juga Sang Min lakukan untuk biaya pernikahan mereka. Keesokan harinya, Sang Min menemui Gyong di tempat kerjanya. Entah mengapa, saat berpapasan dengan Sang Min, instingnya Lee bekerja. Yang artinya, Sang Min ini seorang penjahat. Hubungan mereka semakin dekat. Bahkan saat ini, mereka sudah tidur bersama. Di sini, Gyong merasa Sang Min menyembunyikan sesuatu. Dia lalu memeriksa HP-nya. Nah, di sini, Gyong sangat marah karena ternyata Sang Min
belum putus dengan pacarnya. Kyung meminta Sang Min untuk jujur apa yang sebenarnya dia inginkan. Sang Min pun cerita, dia memang sempat melihat beberapa videonya Kyung saat begituan dengan mantan pacarnya. Setelah melihat video tersebut, Sang Min merasa penasaran dan ingin mencobanya. Dia pun mengikuti Kyung sampai ke Busan dan mendapatkan nomor Kyung dari alamat di kardus paketnya. Dari situ, Sang Min mulai berbohong tentang semua hal yang dia ceritakan kemarin. Kyung sangat marah dan berusaha merebut HP milik Sang Min. Sang Min yang kesal mencekik Kyung sampai dia tewas. Esok harinya, berita menyiarkan kebakaran yang terjadi di apartemennya Kyung. Menurut kepolisian, di kasus kebakaran tersebut hanya memakan satu korban, yaitu Kyung. Tapi, warga sekitar menyebarkan rumor bahwa Kyung bukannya tewas karena kebakaran, tapi dibunuh. Karena sebelumnya terdengar orang yang sedang bertengkar. Detektif Jang dan juga Yongjae langsung pergi ke kantor polisi Busan. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, Kyung memang mabuk dan lupa mematikan kompor. Detektif Jang sangat kesal bagaimana bisa kepolisian Busan menyimpulkan hal sesederhana itu. Bisa saja kematiannya Kyung ini karena dibunuh. Sementara di tempat kerja, Lee diberitahu bahwa rekan mereka yang bernama Kyung sudah tewas setelah terjadi kebakaran di apartemennya. Tiba-tiba, istrinya Lee bekerja. Pria bernama Son yang kemarin terus menatapnya. Bahkan, Lee sengaja diikuti. Lee buru-buru kabur, tapi ternyata di luar, Detektif Jang malah datang. Detektif Jang yang melihat Lee buru-buru mengejarnya. Lee berusaha bersembunyi di gudang, tapi tiba-tiba Son menjegalnya. Son di sini agak kecewa karena Lee terlalu ceroboh. Dia ingin berbicara berdua dengan Lee. Dari kejauhan terdengar suara pintu terbuka. Lee buru-buru pergi dan Detektif Jang kehilangan jejaknya. Detektif Jang lalu meminta kepolisian Busan untuk pergi ke alamatnya Lee yang diberikan manajer yang ada di sana. Tapi pihak kepolisian Busan menolak karena mereka kesana ingin menyelidiki kasus kematiannya Kyung. Mereka tahu bahwa Detektif Jang saat ini sedang diskorsing. Makanya mereka tidak ingin mengikuti perkataannya Detektif Jang. Untungnya ketua tim Busan mempercayai perkataan Detektif Jang. Di tempat berbeda, Sang Min diberitahu oleh dokter bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Ternyata penyakit itu juga diidap pacarnya. Di sini pacarnya mengaku bahwa dia pernah melakukan hubungan sekali dengan orang lain di sebuah klub malam. Di waktu yang sama, Son memeriksa rekaman CCTV supermarket. Di sini dia jadi tahu bahwa sehari sebelumnya Kyung dijemput oleh Sang Min. Son lalu menemui Sang Min. Sang Min dimintai keterangan. Dia menjawab, memang di hari itu dia bertemu dengan Kyung. Di hari itu juga mereka sempat berhubungan, tapi setelah itu Sang Min pamitan pulang. Son lalu bertanya, lantas kenapa Kyung ini dibunuh? Para tetangga apartemen juga memberikan kesaksian bahwa sebelumnya telah terjadi pertengkaran. Di waktu yang sama, Lee menghubungi Rohbin. Rohbin bilang bahwa Lee harus tetap di Busan. Dia akan mencoba berbagai cara untuk menyembunyikan Lee. Di sini, Lee diminta untuk mematikan handphonenya dan tidak menghubungi Rohbin sama sekali. Kembali ke Son, dia sangat muak karena Sang Min terus berbohong di hadapannya. Jadi Sang Min dipukuli dan diikat. Sang Min di sini yakin bahwa Son bukanlah polisi asli. Son mengaku memang dulunya dia seorang polisi. Son juga bilang bahwa saat ini dia sedang mencari seseorang yang memburu para penjahat seperti Sang Min. Sang Min diminta untuk menulis surat pengakuan bahwa memang dialah orang yang membunuh Kyung. Tapi setelah itu dia malah dibunuh. Son di sini agak sedikit menyesal kenapa dia buru-buru membunuh Sang Min. Padahal Sang Min belum menulis detail pengakuannya. Son lalu membersihkan jejaknya di TKP. Dia lalu melihat beberapa botol gas. Kompor pun dinyalakan. Beberapa saat kemudian, Yongjae dan salah satu polisi Busan datang.
Son yang melihatnya hanya tersenyum. Yongjae mendengar ada suara yang aneh dan tiba-tiba ledakan terjadi. Detektif Jang dan beberapa polisi Busan mencoba menggerebek hunian Nyali. Tapi saat sampai di sana, semua barang milik Lee sudah berantakan. Setelah dicek rekaman CCTV, ternyata yang melakukannya adalah laki-laki yang ditemui Lee di lift kemarin. Saat dimintai keterangan, pria itu kesal karena Lee mengabaikannya. Jadi dia mencuri kunci apartemen dan mengobrak-abrik huniannya Lee. Cuma polisi Busan menduga pria ini salah satu komplotannya Lee karena merasa pria tersebut menghilangkan bukti di huniannya Lee. Di tempat berbeda, Yongjae yang frustasi karena tidak bisa berbuat apa-apa mencoba menelpon detektif Jang. Yongjae bilang bahwa kematiannya Kyung dan juga Sangmin pasti ulahnya Litang. Detektif Jang memintanya untuk tetap tenang dan jangan sekali-sekali membuat persepsi jika tidak ada bukti yang jelas. Yongjae lalu memberikan sedikit informasi. Saat dia pergi ke huniannya Sangmin kemarin, dia berpapasan dengan orang yang selama ini dicari detektif Jang. Detektif Jang sedikit agak kesal karena Yongjae terlalu ikut campur dalam urusannya. Tapi Yongjae yakin kematian-kematian ini ada hubungannya dengan Litang dan juga Rohbin. Saat itu, detektif Jang pergi untuk menjenguk ayahnya yang sedang sakit. Kondisi ayahnya semakin memburuk karena koma. Dokter menyarankan untuk melepas semua alat bantu dan mengikhlaskan semuanya. Sementara itu, di kereta, Lee melihat seorang pria yang melecehkan penumpang di sebelahnya. Lee saat itu ingin sekali memberikan pria itu pelajaran, tapi dia tidak bisa gegabah karena saat ini dia sedang bersembunyi. Jadi dia berusaha untuk menghindar. Di waktu yang sama, Rohbin yang baru saja pulang kaget melihat Son yang sudah ada di huniannya. Tapi di sini Rohbin seperti sudah mengenali Son jauh sebelumnya. Rohbin di sini bertanya, apakah ledakan gas tersebut ulahnya Son? Son mengiyakan hal itu. Son juga bertanya ke Robin, apakah Robin masih bermain pahlawan-pahlawanan. Son ingat dulu Robin pernah berkata kepadanya bahwa Son adalah pahlawan yang dicari. Son menanyakan keberadaan Lee, dia hanya ingin mengobrol berdua dengan Lee. Tapi Robin bilang saat ini dia juga kehilangan kontak dengan Lee, karena saat ini Lee sedang bersembunyi. Son meminta ke Robin, jika dia berhasil menemukan Lee, Lee harus dipertemukan dengan Son di sebuah kafe bernama Minerva. Sebelum pergi, dia bilang ingin meminjam buku yang disembunyikan Rohbin di berangkasnya. Nah, saat akan keluar, Robin berusaha memukul Son, tapi Son bergerak cepat dan langsung membanting Rohbin. Di tempat berbeda, Yongjae kabur dari rumah sakit. Dia ingin menyelidiki kasus ini sendiri. Jadi, Yongjae memutuskan untuk pergi ke apartemennya Robin. Tapi tiba-tiba, Son keluar dari apartemennya Robin. Melihat Yongjae, Son langsung menghajar dan membantingnya. Yongjae langsung dilempar dari lantai 3. Setelahnya, Robin dimintai keterangan. Tapi di sini, Robin hanya mau berbicara dengan detektif Jang. Robin bilang dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya mendengar pecahan kaca. Dan saat keluar, dia melihat Yongjae yang sudah terkapar. Detektif Jang meminta Robin untuk berkata jujur. Jika tidak, maka Robin akan dia bunuh. Robin meminta maaf. Dia memberikan informasi tentang Son. Sonlah yang melakukan semuanya. Son juga pelaku ledakan gas di Busan. Detektif Jang merasa dejavu. Dulu Robin juga memberikan data milik Son dan bilang hanya detektif Jang lah yang bisa menangkapnya. Andai dari dulu Robin mau menyerahkan dokumen lengkapnya, mungkin Son sudah berhasil dia tangkap. Detektif Jang meminta informasi tentang Litang, tapi Robin menolak dan bilang bahwa Lee tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Dia akan menjelaskannya nanti jika detektif Jang mau bekerjasama untuk menangkap Son. Toh, detektif Jang juga bisa sekalian membalaskan dendamnya.
Detektif Zhang sangat kesal dan melempar dokumen milik Son ke arah Robin. Dia meminta Robin untuk berhenti bermain sebagai pahlawan. Di tempat berbeda, Son yang saat itu menaiki taksi tiba-tiba berhenti karena ada sepasang kekasih hampir tertabrak. Laki-laki yang hampir tertabrak itu memarahi sopir taksi. Hal itu membuat Son kesal dan langsung membunuhnya. Sementara itu, Lee melihat berita penusukan yang baru-baru ini terjadi di Seoul. Ternyata pria yang saat ini jadi buronan tersebut pernah bertemu dengan Lee di tempat arcade. Di waktu yang sama, kepala polisi yang baru menemui detektif Zhang. Kepala polisi percaya informasi yang diberikan Robin terkait Son. Kepala polisi menunjukkan kasus pembunuhan sepasang kekasih. Jika dilihat dari modus operandinya, ini perbuatannya Son. Masalahnya, wanita yang dibunuh Son tersebut adalah anak dari pemilik perusahaan konstruksi terbesar. Jadi, kepala polisi meminta Zhang untuk kembali bekerja dan menangkap Son agar dia bisa dipromosikan. Sementara itu, Robin pergi ke perusahaan konstruksi tersebut dan memberikan informasi tentang Son. Tiba-tiba, Lee menghubunginya. Lee di sini bertanya, Son orang yang seperti apa? Robin lalu cerita saat pertemuan pertama mereka. Dia berpikir bahwa Son sama seperti Lee. Jadi Robin mencoba meyakinkan Son bahwa mereka bisa mengubah dunia. Tapi ternyata Robin salah. Son malah terlihat seperti seorang psikopat. Dan setelah mendengar semua cerita tersebut, Lee meminta untuk dipertemukan dengan Son. Son lalu dihubungi. Malam harinya, Son menghubungi Lee. Dia mengubah tempat pertemuannya. Padahal di saat itu, Robin dan beberapa orang sewaan perusahaan rekonstruksi sudah siap menjebak Son. Di sini, Robin kebingungan karena GPS yang dipasang di HP-nya Lee mengarah ke jalan lain. Sementara itu, Son masih penasaran tentang sensasi aneh yang dirasakan Lee saat bertemu dengan penjahat lain. Lee terdiam sesaat. Dia seperti sengaja mengulur waktu. Sementara di luar, Robin dan para gangster sewaan sudah datang. Robin di sini diikat karena dirasa terlalu menjengkelkan. Sementara di dalam, Lee menanyakan buku yang diambil oleh Son. Son di sini mencoba meyakinkan Lee untuk tidak sepenuhnya mempercayai Robin. Karena jika Lee melakukan kesalahan sekali saja, Robin pasti langsung membuangnya. Lee harus membaca buku yang diambil oleh Son. Son meminta Lee untuk bekerja sama dengan dirinya karena merasa dirinya sudah tidak muda lagi, jadi butuh seorang partner. Son lalu pamit dan meminta Lee untuk memikirkan penawaran tersebut. Saat Son mencoba menyentuhnya, Lee merasa sensasi aneh tersebut. Dia mencoba untuk menusuk Son. Tapi tidak seperti korban-korban sebelumnya. Son sudah berpengalaman, jadi dia bisa dengan mudah menghentikan Lee. Son merasa Lee bukanlah pahlawan seperti dirinya, jadi Lee pantas untuk dibunuh. Tapi di saat yang sama, para gangster datang. Kesempatan itu digunakan Lee untuk kabur. Lee lalu membantu melepas ikatannya Robin. Robin bilang meskipun buku tersebut sudah diambil oleh Son, dia masih punya rencana lain. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Ternyata suara pistol tersebut berasal dari pistol yang dipegang oleh Son. Meskipun tanpa peluru, tapi jika ditembakkan dengan jarak dekat, pistol tersebut bisa tetap melukai. Son mulai dikeroyok. Dia lalu merebut pisau di sebelahnya. Satu persatu para gangster itu dia bunuh. Beberapa saat kemudian polisi datang. Tapi yang mereka temukan hanya jasad para gangster-gangster ini. Esok harinya detektif Zhang pergi ke Busan. Di sini Yong-jae bertanya, kenapa detektif Zhang ini menjadi seorang polisi? Apakah karena mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang polisi? Detektif Zhang bilang bukan. Justru saat dia masih kecil,
ayahnya sering memarahinya tanpa alasan yang jelas. Tapi ada satu alasan kuat mengapa Detektif Jang menjadi seorang polisi. Cuma dia enggan untuk menceritakannya. Kembali ke masa sekarang, saat sampai di Busan, dia mencoba memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bukti saat Lee Tang baru saja keluar dari gedung tersebut. Kepolisian juga jadi tahu bahwa orang-orang yang tewas di dalam gedung tersebut adalah orang-orang sewaan dari Gazo Construction. Tiba-tiba, salah seorang polisi melaporkan bahwa dia menemukan keberadaan Son yang tertangkap di CCTV. 2 orang detektif dikirim untuk menyelidiki wilayah tersebut. Tidak jauh dari sana, ternyata Son memperhatikan mereka. Son juga melihat bahwa dia masih diburu para gangster ini. Singkatnya, 2 orang detektif tersebut berhasil menemukan hotel tempat Son menginap. Cuma, Son tidak ada di sana. Di tempat berbeda, Robin bilang ke Lee bahwa dia punya sebuah rencana. Tapi, Robin tidak menjelaskan detailnya ke Lee dan meminta Lee untuk mempercayainya. Robin yakin setelah ini Son pasti akan tertangkap. Nah, setelah semua masalahnya beres, mereka akan pergi jauh ke selatan. Mereka berdua lalu membuat nomor baru dengan identitas orang lain. Di sini, Lee sempat mampir ke rumah orang tuanya. Dia terdiam saat melihat poster orang hilang, di mana kedua orang tuanya ternyata masih memperdulikannya. Lee lalu mengikuti ibunya yang pergi ke gereja. Orang-orang mulai membicarakan ibunya Lee, di mana hampir setiap hari, pagi-pagi buta, ibunya Lee mendoakan putranya agar cepat pulang. Dan hal itu didengar langsung oleh Lee. Sementara itu, manajer Gazo Construction yang baru saja turun dari mobilnya merasa sedang diawasi. Seseorang dari kejauhan menghubunginya. Ternyata orang tersebut adalah Son. Son langsung menghajarnya. Son di sini bertanya keberadaan Yong, bos Gazo Construction. Di tempat berbeda, Detektif Jang dengan rekan-rekannya masih menyelidiki di mana keberadaan Son. Son di sini sangat pintar. Dia menghindari area-area yang terdapat CCTV-nya. Detektif Jang berpikir pasti ada alasan kuat kenapa Son tetap berada di area tersebut. Dia lalu menanyakan keberadaan bos Gazo Construction. Sementara itu, si bos Gazo Construction sudah ditangkap oleh Son. Son meminta wanita simpanan si bos untuk menelpon penjaga di bawah agar tidak naik ke atas, karena si bos ingin menenangkan dirinya. Si wanita lalu diberikan obat tidur. Son lalu berbicara dengan si bos Gazo. Dia tahu kebusukan bos ini. Dulunya dia seorang gangster, lalu maju sebagai pejabat. Saat jadi seorang pejabat ini, dia selalu melakukan hal-hal kotor, hingga pada akhirnya dia dipenjara. Tapi selama di penjara, dia juga diperlakukan dengan sangat baik, bahkan bisa dengan mudah dibebaskan. Jadi jika Son membunuh bos Gazo tersebut dan beritanya tersebar, mungkin orang-orang akan berterima kasih kepadanya. Tiba-tiba, Detektif Jang dan juga Yong Jae datang menggerebek tempat tersebut. Son langsung menyandra si bos Gazo dan menusuk lehernya. Detektif Jang meminta Son untuk melepaskannya, tapi Son bilang dia menusuk arteri. Jika dilepaskan, maka si bos akan langsung kehabisan darah. Di sini terkuak bahwa dulunya Son merupakan seorang polisi, sekaligus rekan dari ayahnya Detektif Jang. Son jugalah yang membuat ayahnya Detektif Jang koma. Detektif Jang terlihat sangat marah dan sangat ingin menembak Son, tapi dia seakan tidak mampu. Son lalu melepas tusukannya. Darah di mana-mana. Son lalu ditangkap. Di waktu yang sama, Robin yang saat itu bersama Lee mencoba menceritakan masa lalunya. Dulu, kedua orang tua Robin tewas karena dibunuh oleh perampok. Karena kurangnya bukti, polisi tidak bisa menemukan siapa pembunuhnya. Dari situ Robin sadar bahwa dia butuh kekuatan untuk menegakkan keadilan. Tapi Robin juga sadar bahwa dengan kondisi fisiknya saat ini, dia tidak punya kekuatan. Jadi Robin meminjam kekuatan orang lain untuk menegakkan keadilan. Sementara itu, Son meminta polisi di sana untuk melonggarkan borgolnya. Dia
juga menunjukkan tangannya yang mulai membusuk. Son bilang bahwa dia mengidap diabetes dan tekanan darah tinggi. Hal itu membuat para polisi di sana iba dan mulai melonggarkan borgolnya. Tapi Son menggigit salah satu telinga polisi dan mencoba melawan. Mobil yang ditumpanginya pun terbalik, tapi Son masih selamat dan mencoba untuk keluar. Esok harinya, kepala kejaksaan menemui ketua polisi. Kepala kejaksaan bilang jika ketua polisi ingin dipromosikan, maka dia harus menyelesaikan kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jadi Lee juga harus ditangkap. Di sisi lain, Lee melihat berita tentang tewasnya 2 orang polisi saat kaburnya Son. Son saat ini jadi buronan paling dicari. Polisi juga memburu Lee dan juga Robin yang diduga berkomplotan dengan Son. Mereka berdua langsung kabur. Lee sangat kesal karena akhirnya dia jadi seorang buronan. Robin punya sebuah rencana. Mereka akan pergi ke luar negeri menggunakan kapal. Sementara itu, Detektif Zhang membatalkan keputusannya untuk mencabut alat bantu yang digunakan ayahnya. Dia masih percaya bahwa ayahnya akan sadar suatu hari nanti. Di tempat berbeda, polisi mendapatkan sinyal dari HP-nya Son. Tapi ternyata itu semua hanyalah pengelabuan. Pada saat ini, Son mencoba menghubungi Robin. Dia tahu rencananya Robin yang ingin kabur ke luar negeri. Jadi Son meminta Robin untuk pergi ke sebuah pabrik karena Son masih memiliki buku yang dipinjam dari Robin. Robin tidak memberitahukan hal itu ke Lee bahwa yang menelponnya adalah Son. Robin meminta Lee untuk pergi ke pelabuhan sendirian karena jika mereka berdua akan mudah untuk dicurigai. Robin juga bilang dia akan naik bus sebentar dan berputar-putar untuk menghilangkan jejak. Tapi Lee tidak semudah itu percaya. Saat Robin pergi ke toilet, Lee langsung mengunduh aplikasi pelacak di HP-nya Robin. Mereka berdua pun akhirnya berpisah. Lee masuk ke mobil travel, sementara Robin menaiki bis. Saat sampai di pelabuhan, Lee baru sadar bahwa di dalam tasnya ada surat dari Robin. Sementara Robin saat ini menemui Detektif Zhang. Detektif Zhang di sini terlihat kesal karena Robin lah semua ini bisa terjadi. Robin lah yang merekrut Son dan juga Lee dan punya ide gila untuk menjadi seorang pahlawan. Karena Robin juga lah ada puluhan nyawa yang melayang. Di waktu yang sama, Son pergi ke rumah sakit. Ibunya Detektif Zhang diberi obat tidur. Son terduduk diam sambil melihat ke arah ayahnya Detektif Zhang. Kembali ke Detektif Zhang, dia tidak ingin dipermainkan lagi oleh Robin. Jadi jika Robin ingin menangkap Son, maka Robin diminta untuk menangkapnya sendiri. Tiba-tiba, Detektif Zhang mendapatkan sebuah telepon. Ekspresinya berubah. Detektif Zhang langsung pergi. Lee membaca surat dari Robin yang mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi bersama Lee. Lee diminta untuk melanjutkan rencananya dan mengikuti alurnya. Lee punya pilihan untuk pergi dari Korea. Tapi dia lebih memilih untuk tetap tinggal dan menyelesaikan semuanya. Di tempat berbeda, Detektif Zhang pergi ke rumah sakit dan melihat jasad ayahnya. Rekannya ngasih tahu bahwa ibunya Detektif Zhang akan segera sadar. Detektif Zhang diminta untuk pulang dan menenangkan dirinya. Rekannya yang akan mengurus pemakaman ayahnya. Tiba-tiba, rekannya yang lain menanyakan keberadaan Detektif Zhang. Karena sejak semalam, Detektif Zhang belum mengembalikan senjata yang dia gunakan. Detektif Zhang yang saat itu akan pergi dihentikan oleh ketua polisi. Robin yang ada di kursi belakang saat itu diminta untuk bersembunyi. Dari kejauhan, 2 rekannya mencoba untuk mengejar Zhang. Zhang buru-buru pamit pergi. Di mobil, Robin bilang dia akan membantu menangkap Son. Tapi, Detektif Zhang harus berjanji untuk melepaskan Lee. Di waktu yang sama, Lee mencuri sebuah motor dan berusaha pergi dari sana. Tapi sialnya, motor tersebut kehabisan bensin. Dia berusaha berlari dan terus mengingat Robin. Kembali ke Robin, dia berusaha menjelaskan ke Detektif Zhang
bahwa Lee sangat berbeda dengan Son, bahwa orang-orang yang dibunuh oleh Lee memang pantas untuk mati. Robin juga menunjukkan video pemerkosaan yang dilakukan Jak Saji. Kasus siswi yang menghilang tersebut ulahnya Jak Saji. Detektif Jang lalu menepikan mobilnya. Dia menghajar Robin dan bilang bahwa Robin bukanlah Tuhan yang berhak menentukan hidup dan mati seseorang. Robin bilang dia punya rencana untuk menangkap Son. Jika Son tidak dihentikan, dia akan melakukan kejahatan-kejahatan lain yang lebih brutal. Setelah Son ditangkap, dia berjanji akan siap menerima semua hukumannya. Di waktu yang sama, Lee mencoba untuk mengikuti GPS yang terpasang di HP-nya Robin. Robin saat itu pergi ke sebuah pabrik yang terbengkalai. Dia sendirian dan ketakutan, tapi dia berusaha untuk tetap menemui Son. Di sini, Son bilang dia bisa saja membunuh Robin dan langsung mengejar Lee sebelum Lee berangkat ke luar negeri. Di sini, Son juga sadar bahwa Robin tidak datang sendiri. Dia meminta Detektif Jang untuk keluar. Sementara di luar, Lee baru saja sampai. Lee Tang datang dengan tatapan kosongnya. Son yang melihatnya malah kegirangan. Listrik tiba-tiba padam dan Son langsung mengeluarkan senjatanya. Adu tembak terjadi. Listrik padam kembali. Lee tiba-tiba menghilang. Dari belakang, Lee menusuk Son. Son mencoba melawan dan berusaha menembak Lee. Robin berusaha membantu. Dari kejauhan, Detektif Jang berusaha membidik Son. Tapi Son malah menembakkan pistolnya dan mengenai Robin. Sambil terduduk, Son bilang bahwa Jang sebenarnya tahu tentang kebusukan ibunya sendiri. Saat sang ayah koma, si ibu malah berselingkuh. Son ngasih tahu bahwa selingkuhan ibunya Detektif Jang adalah ketua polisi sebelumnya. Jika Detektif Jang membunuhnya sekarang, maka dia tidak akan tahu alasan sebenarnya di balik komanya sang ayah. Dulu, saat Son masih seorang junior di kepolisian, dia sangat mengagumi ayahnya Detektif Jang. Meskipun ayahnya Detektif Jang terus-terusan meremehkannya, tapi Son masih tetap mengaguminya. Son bahkan berlatih beberapa seni bela diri. Suatu hari, seorang penjaga kantin ingin pulang ke kampung halamannya di Cina. Son yang saat itu tahu mengumpulkan beberapa uang untuk diberikan ke si penjaga kantin. Dia semakin kagum ketika Detektif Jang yang memberikan bingkisan yang sangat besar. Tapi ternyata ketika diberikan ke si penjaga kantin bilang itu adalah titipan yang akan diberikan ke orang Cina. Beberapa hari kemudian, Son melihat berita tentang orang Cina yang menyelundupkan beberapa narkotika. Dan barang bukti tersebut adalah bingkisan yang diberikan ayahnya Jang ke penjaga kantin. Dari situ Son tahu bahwa selama 5 tahun, ayahnya Detektif Jang mencuri narkoba sitaan dan menjualnya ke Cina. Nah, untuk menutupi semuanya, dia mengkambing hitamkan penjaga kantin. Son yang saat itu iba meminta ayahnya Detektif Jang untuk melepaskan penjaga kantin. Ayahnya Detektif Jang malah mengajar Son dan memintanya untuk tidak ikut campur. Ayahnya Detektif Jang sudah memungutnya dari ayahnya yang seorang pembunuh. Harusnya Son berterima kasih kepadanya, bukan malah melawannya. Son di sini menanyakan kenapa ayah Detektif Jang melakukan hal tersebut. Karena terus-terusan disebut putra seorang pembunuh, Son merasa sangat kesal dan akhirnya memukul kepala ayah Detektif Jang berkali-kali sampai dia koma. Kembali ke masa sekarang, Son malah mempertanyakan kenapa Detektif Jang marah kepadanya. Seharusnya Detektif Jang berterima kasih karena Son sudah menyingkirkan polisi korup di kepolisian. Son juga menertawakan tentang perselingkuhan ibunya Detektif Jang. Lee mendekati Detektif Jang. Dia bilang dia akan membunuh Son. Dia tahu Detektif Jang belum pernah membunuh, jadi pasti ada ketakutan di dalam hatinya. Listrik tiba-tiba padam. Son berusaha menyerang Lee. Detektif Jang bergerak cepat dan langsung menembak Son. Son akhirnya tewas.
Detektif Chang lalu pergi. Upacara pemakaman ayahnya Detektif Chang dilakukan. Detektif Chang melirik ke arah mantan kepala polisi yang dulu. Di waktu yang sama, Yongche akhirnya tersadar. Beberapa hari kemudian, Detektif Chang menemui ketua tim satuan khusus. Di sini, ketua tim satuan khusus menanyakan tentang banding atas tindakan disiplinernya. Ketua tim merasa ada yang janggal dengan laporan yang dituliskan Detektif Chang, karena ada beberapa perbedaan dengan bukti yang sudah mereka kumpulkan. Detektif Chang selalu yakin bahwa Lee terlibat di pembunuhan ini. Ternyata, setelah dilakukan penyelidikan, Robin lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Ditemukan banyak sekali data-data dari korban sebelumnya. Di rumahnya juga ada ruangan untuk menyimpan alat-alat bukti yang digunakan Robin untuk membunuh. Hanya bukti-bukti itulah yang berhasil mereka kumpulkan. Karena selama ini, pelaku pembunuhannya tidak pernah meninggalkan jejak sekalipun di TKP. Hanya ada sekali ketika pelaku meninggalkan bekas gigitan. Tapi sialnya, di hari itu sedang turun hujan. Jadi, DNA-nya sudah menghilang. Nah, ketika dilakukan otopsi di pabrik yang terbakar, susunan gigi milik Robin sama dengan buah yang ditinggalkan pelaku. Jadi sudah jelas pelaku pembunuhan selama ini adalah Robin. Nah, plot twistnya, Robin tahu bahwa pihak kepolisian menemukan bukti tersebut. Jadi dia pergi ke dokter gigi kenalannya untuk mengganti susunan giginya. Detektif Chang masih bingung kenapa Robin malah mengorbankan dirinya. Ketua tim satuan khusus juga menunjukkan bukti yang dia dapatkan. Memang di saat kejadian pembunuhan Jaks Haji, Lee Tang tertangkap kamera di depan diskotik. Dia juga tertangkap kamera di Busan. Tapi sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan dari Lee Tang. Scene lalu kembali di saat Detektif Chang selesai menembak Son. Di saat itu, Lee meminta Detektif Chang untuk membunuhnya. Dia akan menanggung semua konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Dia sangat menyesal dan meminta Detektif Chang untuk segera menembaknya. Mendengar ketulusan dari Lee, Detektif Chang pun melepaskannya. Kabel yang mengelupas memercikan api yang membuat kebakaran terjadi di pabrik tersebut. Lee saat itu ingin membawa jasadnya Robin. Tapi api terlanjur menyebar. Jadi Lee keluar sendirian. Lee memutuskan kabur ke luar negeri. Setelah 3 tahun, Lee akhirnya tertangkap. Paspornya disita. Polisi di sana jadi tahu identitas dari Lee. Cuma mereka sedikit agak bingung. Untuk apa Lee memalsukan identitasnya? Padahal dia tidak punya catatan kriminal di Korea. Dari situ, Lee kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Lee lalu dipulangkan ke Korea. Saat dia berpapasan dengan seseorang, instingnya bekerja kembali. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Killer Paradox. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.